Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yuningsi dengan NIM 2211602285. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan paket research 3.55 mengenai Investigate TCP/IP or OSI Model in Action. Baik, saya pertama sudah membuka Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita akan membuka file yang sudah kita download. Open file yang sudah kita download. Nah, di sini user profile-nya kita isi dengan nama kita sendiri. Sorry. Atau saya berikan nama tugas video 2. Langsung oke. Dan kita checklist seperti biasa agar si perintah vActivate ini akan tetap di sini, akan tetap terlihat. Oke. Paket Trusted Investigating the TCP/IP and OSI Models in Action. Objeknya yaitu ada dua, ada web server dan web client, yaitu part satunya examine HTTP web traffic dan yang part 2 display element of the TCP/IP protocol switch. Ini adalah untuk simulasinya. Nah, yang pertama itu tentang examine HTTP web traffic, yaitu you will use packet tracer PT simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Baik, langsung saja kita akan ke step yang pertama, yaitu klik the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Oke, yang tadinya real-time kita klik menjadi simulation. Selanjutnya adalah select HTTP from the event list filters. Oke, event list filternya sudah default HTTP. Lalu HTTP may already be only visible event. Yes. Klik edit filter to display the available visible event. Edit filter. Soal atau non. Edit filter. Oke, soal atau no dulu. Oke, ini sudah non. Lalu event list filter visible-nya sudah non. Checkbox notice. Lalu say all non, cek. Oke. Non. Sip. Nah, ini dia. Tidak terlihat. Oke, lalu checkbox until all box are clear and the select HTTP. Oke, kita di sini masuk ke MISC-nya, terus HTTP. Suruh diselect HTTP-nya. Click anywhere outside of the edit filter box to hide it. The visible event should now only display HTTP. Oke, kita hide semuanya. Yang penting kelihatan hanya HTTP-nya. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke step yang kedua. Sebenarnya kita pindahkan dulu untuk simulation panelnya. Oke. Nah, sip. Oke, untuk step yang kedua, generate web HTTP traffic. Pertama, klik web client in the far left pane. Oke. Lalu, klik the desktop tab and click the web browser. Desktop, lalu kita ke web browser. In the URL field, enter the auxiliary local. Oke, kita copy saja. Lalu go. Because time in simulation mode is event driven, you must use the capture atau forward button to display network event. Yes. Oke. Click capture forward for time. There should be 4 event in the event list. Look at the web client browser. Did anything change? Yes. Kita coba.
Oke, untuk selanjutnya adalah klik capture forward 4 times. Forward, kita klik forward, mana ini ada SSD. Kita geser dulu ya. Nah, ini dia. Ini klik. Nah, ini forwardnya kita klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terlihat ada yang dikirimkan pesan dari web server ke web client. Yes. Selanjutnya, oke. Kita akan lanjutkan ke step selanjutnya. Oke, kita lanjut ke step 3, yaitu explore the contents of the HTTP packet. Yang pertama, klik the first color square box under the event list atau info column. Kita klik yang pertama. Oke, untuk yang color yang pertama itu di PDU information at device web client-nya itu ada OSIM model dan outbound PDU details. Nah, lalu ensure the OSIM model tab is select under the outlier column. Ensure the layer 7 box in highlight. Oke, kita klik ini ya, layer 7. Nah, what is the next display next to the layer 7 label? What information ya? What information? Information dari layer 7 ini the HTTP client send a HTTP request to the server. Terus klik the next layer, layer 4. Oke, ini layer 4 di highlight what is the destination port value. Oke, untuk port value-nya adalah ini 80 ya. DST portnya 80. Lalu klik the next layer, layer 3. Oke, kita klik layer 3. Should be highlight. Oke, sudah di highlight. What is the destination IP value? Untuk IP-nya ini ya, 192.168.1.254. Lanjut, klik next layer. What information is displayed at the layer? Oke, ini ya. Untuk layer selanjutnya ada Ethernet 2 header inbound and outbound. Ini ada MAC address ya untuk layer selanjutnya. Lalu klik the outbound VDU details tab. Oke. Nah, apa nih? Information listen under PDU detail is represented the model. Oke. What is the host listen under HTTP action layer? Ini ya untuk tab outbound PDU detailsnya di sini terlihat ada Ethernet, IP, TCP, sama HTTP request. Nah, terus pertanyaannya adalah what is the common information? Distance TCP itu details as compared to associates. Oke. Ya. Untuk pertanyaan what is the common information relation under the IP? Untuk IP-nya ada SRC IP sama destination IP. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, what is the common information relation TCP? TCP-nya di sini ada source port dan destination port-nya. Source port-nya 1025 dan destination-nya 80. Lalu what is the host listen under the HTTP? Yang di HTTP-nya adalah ini HTTP request kita. Oke.
Selanjutnya, klik the outbound PDU details, scroll down to the HTTP section. Oke, ini HTTP section. What is the first line in the HTTP message? Ini ada message-nya. Oke, selanjutnya kita akan close. Coba kita lihat info di color yang kedua. Oke, di color yang kedua, ini PDU information-nya ada dua, OSI model dan outbound PDU details juga. Dan di sini terlihat hanya layer satu saja yang dipakai. Lanjut ke untuk yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa in layer dan out layer-nya, dan ada 3 PDU yang dipakai, yaitu ada inbound PDU dan outbound PDU details. Oke, yang terakhir tidak ada. Baik, selanjutnya oke, ini sudah dijawab. Selanjutnya adalah part 2, yaitu display element of the TCP/IP protocol suite. In part 2 of this activity, you will use the packet tracer simulation mode, okay, to view and examine some of the other protocols comprising of the TCP/IP suite. Oke, kita sudah ada di mode simulation. Oke, step yang pertama, view additional event. Close any open video information. Kita close. Oke, kita sudah close. In the event list filter, visible event select show all. Oke, kita sudah show all. What additional event types are display? Ya, additionalnya ada. Terus habis itu the extra insert. Nah, klik the first DNS event in the info columns. Oke, kita klik DNS. Lalu explore the OSI model, video details type, and not the encapsulation process. As you look, this very useful. Yes. Oke, di DNS yang pertama ini PDU information-nya ya. Ada OSI model dan outbound PDU-nya. Di OSI modelnya yang tadi yang kita lihat yang pertama di HTTP itu ada layer 7, ada layer 4-nya, ada layer 3 dan layer 2. Oke, lalu klik the outbound PDU details tab. Outbound PDU. What information is listed the name in the DNS query section? Ini query sectionnya adalah yang ini ya, the name variable length www.oc.local. Yang selanjutnya klik the last DNS info colors. Klik the last DNS yang ini berarti oke. Which device is displayed? Yes, ini sama ya. Ada OSI model inboundnya. OSI modelnya sama, yaitu layer 7, layer 4, 3, 2, 1. Oke. What is the address? Address in the DSL inbound PDU details. Oke. Oke, lanjut setelah itu find the first HTTP event. HTTP yang pertama ini ya.
Setelah TCP IP, oke, yang ini kita buka. Oke, find the first. Oke, sudah kita buka. What is the information display under item 5 and apa ini? Under 4 and 5. Under di bawah 4 dan 5. Ini ya, layer 4. Di bawah 4 itu 3. Yaitu ada IP header sama destination IP sama yang layer 4-nya. Lalu klik the last TCP event, highlight the last TCP. Oke, ini di highlight yang ini. Short information. Yes, ini informasinya. The frame destination MAC address matching receive MAC address the broadcast. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu baik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.